Jigsaw. Cik cik. Tuhan pilih sepanjang jalan, tenanglah hatiku. Dan hilanglah ketakutan, karena Tuhan pimpin aku.
Tuhan pimpin, Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku.
Shalom, selamat malam. Kami mengundang saudara-saudara yang masih menempati tempat duduk bagian belakang untuk boleh berpindah dan mengisi tempat duduk yang masih ada di depan. Kami memberikan waktu bagi saudara untuk berpindah tempat sebelum kita akan mulaikan acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi saudara-saudara yang masih duduk di bagian belakang, kami mohon dengan hormat untuk boleh segera menempati bagian depan. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian pada malam hari ini di acara pembukaan Kebaktian Kebangunan Rohani Prince of Peace 7-13 Oktober 2012. Kami juga rindu untuk menyapa Shalom dan selamat malam bagi seluruh pemirsa yang menonton atau menyaksikan akan tayangan siaran langsung kami dari MGP Swimming Pool Room KKR Prince of Peace Minggu 7 Oktober 2012 di live streaming www.justin.tv/Lani Manaroinsong. Baik, pada malam hari ini kami akan menyapa saudara-saudara sekalian dalam rangkaian ucapan selamat datang yang akan dikalimatkan langsung oleh Ketua Panitia KKR Prince of Peace, Pendeta Rio Lego. Kami undang dengan kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Pertama-tama kita perlu panjatkan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan nyata. Jadi oleh berkat Tuhan telah peliharakan, pada akhirnya
kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Terlebih khusus kami panitia. Sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena apa yang sudah kami rencanakan sejak lama untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani, namun diadakan di luar gereja, karena biasanya kami dari Gereja Pal 2 mengadakan KKR hanya di dalam gereja. Pada malam hari ini sudah dapat diwujudkan dan akan segera dibuka. Melihat respon saudara-saudara yang telah hadir pada malam hari ini, kami merasa tersanjung oleh karena kehadiran dari saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya kami atas nama seluruh panitia mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian. Doa dan harapan kami agar kiranya melalui acara ini kita akan dibawa lebih dekat kepada Tuhan dan mempersiapkan diri bagi peristiwa kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Sekali lagi selamat datang. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Ada dua rangkaian acara yang akan kita ikuti pada malam hari ini. Yang pertama acara kenegaraan dan juga laporan ketua panitia. Kemudian rangkaian acara kedua adalah acara ibadah KKR. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Kita berdiri dengan sikap sempurna. Dengan sikap sempurna kita akan mengheningkan cipta untuk mengenang akan jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, teristimewa para pahlawan-pahlawan iman. Hening cipta mulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita akan ikuti laporan Ketua Panitia oleh Ketua Pelaksana KKR Prince of Peace, Roni Matindas. Shalom. Selamat malam. Terima kasih. Izinkan saya membacakan laporan dan sambutan selaku Ketua Panitia Pelaksana Kebaktian Kebangunan Rohani Prince of Peace, Raja Damai. Bertempat di Swimming Pool Hall Manado Green Village. Waktu pelaksanaan 7 sampai 13 Oktober 2012. Dengan surat izin
nomor S1/411/2012/Intelkam/Pengesta Manado. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Daerah Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Ronald Tengantung Emin selaku Sekretaris Eksekutif untuk Daerah Konferensi Kota Manado dan Provinsi Maluku Utara. Yang kami hormati pembicara dan malam ke malam Evangelis Pendeta Jeffrey Bakulo Sarjana Teologia, Nyonya Hilda Bakulo Pandeirot, Master Education, yang akan membawakan tips-tips kesehatan dan malam ke malam. Yang kami hormati pemilik Manado Grand Village, dan yang kami sapa kekasih-kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para tamu, undangan, dan jemaat yang hadir. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara kebaktian kebangunan rohani Prince of Peace, Raja Damai. Sesuai dengan program kerja Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat PAL 2 tahun 2012, bahwa pada bulan Oktober akan diadakan kebaktian kebangunan rohani. Maka dibentuklah panitia. Selanjutnya panitia mengadakan persiapan pemantapan melalui rapat panitia, maka disepakati penyelenggaraan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Prince of Peace atau Raja Damai mulai tanggal 7 sampai 13 Oktober 2012. Ini sebagai respons untuk amanat agung yang Yesus Kristus katakan, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku," di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Maksud dan tujuan KKR ini adalah yang pertama, untuk memperkaya kerohanian jemaat, bahkan semua tamu yang hadir. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan acuan yang ampuh dan yang aktual saat ini dan di masa yang akan datang, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan keluarga yang damai di bumi sampai di surga. Adapun tema Prince of Peace, Raja Damai, dilatar belakangi oleh adanya keprihatinan kita pada kekerasan dan pertengkaran di mana-mana di belahan dunia ini. Seakan-akan kata damai itu sulit ditemukan. Oleh karena itu, KKR ini bertujuan untuk menjawab kesulitan yang dimaksud. Atas dasar itulah, kami panitia pelaksana KKR Prince of Peace, Raja Damai, mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri KKR ini. Selain itu, panitia berharap kiranya KKR ini memiliki informasi tambahan kerohanian yang bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang kami muliakan, KKR ini dihadiri oleh anggota jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat PAL 2 dan juga jemaat-jemaat yang ada di sekitar Kecamatan Mapangat serta simpatisan-simpatisan yang ada. Sumber dana KKR ini berasal dari swadaya Jemaat Masehi Advent hari ke-7 PAL 2 Manado tahun anggaran 2012 dan para donatur. KKR ini akan menghabiskan dana kurang lebih 45 juta rupiah. Hadirin yang terhormat, demikian sambutan ini. Selanjutnya saya memohon kepada hamba Tuhan
Bapak Pendeta Ronald Trantung Emin untuk dapat membuka sekaligus menyampaikan sambutan pada KKR ini. Selamat mengikuti KKR Prince of Peace Raja Damai, tips-tips kesehatan, lagu-lagu puji kita semua. Pada saat yang indah ini kami mengundang Pendeta Ronald Trantung Emin selaku Sekretaris Eksekutif Daerah Conference Manado dan Maluku Utara untuk menyampaikan sambutan pembukaan. Disilakan. Terimalah salam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Perlu diinformasikan, pimpinan daerah conference Kota Manado dan Maluku Utara, hamba Tuhan Pendeta Eva Ratu, hari ini berada di Malaysia dalam dinas mengikuti acara konvensi sekolah sahabat dan anggota bekerja. Kemudian beliau jatuh sakit sehingga dibawa ke rumah sakit Penang, Malaysia. Untuk itu saya mengajak sejenak dalam 1 menit ini, kita berdoa dalam hati untuk mendoakan pimpinan kita yang pada saat ini sementara dirawat di rumah sakit Penang, Malaysia. Terima kasih. Yang terhormat Pendeta Jeffrey Bakulu, Sarjana Teologi, yang adalah pembicara kebaktian kebangunan rohani, atau yang akan dipakai Tuhan selama sepekan dalam minggu ini 7 hingga 13 Oktober 2012. Yang saya hormati Ketua Umum Pelaksana Kebaktian Kebangunan Rohani, hamba Tuhan Pendeta Rio Lego, Sarjana Agama. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Bapak Roni Matindas, tokoh-tokoh agama, yang saya lihat ada hamba-hamba Tuhan yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati, dan yang saya kasih dan banggakan jemaat PAL 2, yang menjadi support kegiatan kebaktian kebangunan rohani. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak, pertama-tama marilah kita naikkan puji dan syukur kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, Penyelamat dan Pemelihara kehidupan kita sekalian. Oleh karena keajaiban dan kedahsyatan kasih Tuhan, sehingga hari ini boleh terlaksana kebaktian kebangunan rohani yang mengambil tema Prince of Peace. Dengan terlaksananya kebaktian kebangunan rohani malam hari ini, sudah barang tentu telah merespons dua hal.
Yang pertama, telah merespons panggilan kitab suci yang telah diungkapkan oleh ketua panitia tadi. Itu yang pertama. Saya tidak bisa menjabarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, Jemaat PAL 2 telah merespons program kerja gereja Masih Advent hari ke-7, wilayah pelayanan Kota Manado dan Provinsi Maluku Utara. Kita tahu bersama ketika daerah Konferensi Kota Manado, Minahasa Utara, Kota Bitung, Provinsi Maluku Utara pada waktu itu belum dipisahkan pada tanggal 16, memiliki target untuk mempersembahkan kepada Tuhan Yesus kurang lebih 2.500 jiwa. Namun, oleh karena perkembangan gereja, tanggal 16 yang lalu telah dimekarkan, maka sudah barang tentu kita tidak lagi memiliki target 2.500. Yang jelas, dengan akan dilaksanakan kebaktian kebenaran rohani ini, akan memenuhi apa yang menjadi program gereja daerah Konferensi Kota Manado dan Maluku Utara. Kebaktian kebenaran rohani ini, puji nama Tuhan, boleh menghadirkan hamba Tuhan Pendeta Jeffrey Bakulu, yang bagi saya Pendeta Jeffrey Bakulu adalah sudah memiliki pengalaman yang cukup. Lalu kemudian memiliki segudang ilmu, oleh karena setahu saya hamba Tuhan ini tinggal 2 subjek saja sudah menyelesaikan tingkat master ministry. Itulah sebabnya saya percaya sebagai pimpinan bahwa kehadiran dari malam ke malam kita akan terberkati dengan seorang hamba Tuhan yang sudah memiliki pengalaman dan juga sudah memiliki segudang ilmu. Dan untuk itu saya sebagai pimpinan mau mengajak kepada semua warga gereja yang boleh berkesempatan hadir di malam hari ini, supaya tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Dan kalau boleh, kita boleh mengikuti semua seri, sehingga pada akhir kebaktian kebenaran rohani, saya yakin kita semua yang nanti hadir dari malam ke malam akan terberkati. Kita akan boleh menjadi anak-anak Tuhan, dan lebih khusus kita mendapatkan pengetahuan selangkah dari Prince of Peace ini. Dan lebih dari semuanya, yaitu ketika dia nampak di awan-awan, kita sekalian akan boleh terangkat ke surga, hidup 1000 tahun, dan kekal selama-lamanya di Yerusalem baru. Tidak banyak yang perlu saya katakan. Semoga semangat di malam hari ini akan terus besok dan sampai pada penutupan. Dan saya diminta untuk membuka kebaktian kebenaran rohani malam hari ini. Untuk itu dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus hari ini. Kebaktian kebenaran rohani Prince of Peace tanggal 7 hingga 13 Oktober 2012 dengan menghadirkan pembicara Pendeta Jeffrey Bakulu dan tim. Dibuka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baiklah hadirin yang berbahagia, malam hari ini kita akan membuka ibadah KKR kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu buka kita. Dan dalam lagu Sion nomor 168 ada cerita kami mau ceritakan dan akan dipimpin oleh Singspiration.
Bagusio nomor 168, ada cerita kami mau ceritakan. Ada cerita kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua. Cerita tentang kebenaran, damai dan anugerah. Yang gelap akan jadi terang, yang bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada nyanyian kami mau nyanyikan pada bangsa-bangsa semua. Nyanyian yang muliakan Tuhan dan yang mengusir susah, dan yang mengusir susah. Yang gelap akan jadi terang, yang bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada kabar kami mau masyurkan pada bangsa-bangsa semua. Hal anak Bapa korbankan sebagai tanda kasih-Nya, sebagai tanda kasih-Nya. Yang gelap akan jadi terang, yang bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala hormat, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, Allah yang kami agung-agungkan, kami sembah siang dan malam. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami Gereja Masih Advent hari ke-7, Jemaat Pal 2, Tuhan boleh berikan kesempatan untuk mengadakan pesta rohani, kebaktian kebangunan rohani, Prince of Peace. Untuk itu ya Tuhan kami mohon, kehadiran-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah peribadatan kami. Kiranya Tuhan memberkati secara khusus juru kabar Allah pada malam ini dan malam seterusnya, yaitu Pendeta Jeffrey Bakulo. Biarlah Tuhan memberkati dia secara khusus, agar senantiasa kami boleh diberkati. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghalau ibadah kami pada malam ini, biarlah itu kami singkirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, agar senantiasa kebaktian kebangunan rohani tempat ini boleh menjadi bau-bau harum bagi Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, serangkaian ibadah kami malam ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Mengampuni segala dosa kami begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat malam. Pada malam hari ini dalam ruang persahabatan, kami panitia KKR Prince of Peace ingin bersahabat khususnya bagi tamu-tamu yang hadir pada malam pertama. Jadi di kartu tamu di belakangnya ada tanda tangan panitia, diharapkan untuk maju ke depan. Kami minta bantuan pada ushers untuk menuntun tamu-tamu tersebut. Dan kami minta kesediaan dengan kasih Pendeta Ronald Rantung untuk memberikan hadiah.
Terima kasih. Dan kami masih mengundang khususnya kepada tamu-tamu untuk hadir tiap malam menghadiri akan KKR Prince of Peace. Terima kasih. Terimalah salam dari Jesus Prince of Peace. Salam. Dari malam ke malam, KKR Prince of Peace akan mempersembahkan tips-tips kesehatan yang akan dirangkaikan pada setiap malam. Setiap malam kita akan mengikuti akan rangkaian tips kesehatan sebagai berikut. Yang diberikan judul 8 obat alami dari Prince of Peace. Apakah ke-8 obat alami itu? Kalau di dalam bahasa Inggris, dia dikenal dengan New Start. Bahasa Indonesia secara umum diterjemahkan sebagai awal yang baru. Namun serangkaian KKR ini kita akan membahas spesifiknya, yaitu diterjemahkan secara khusus 8 obat alami. Kalau kita singkat menjadi doa, 8 obat alami. Mengawali sesuatu yang baru, tentunya kita perlu doa. Amin. Oleh sebab itu, ke-8 obat alami itu kita akan baca satu persatu setiap malam, 1 atau 2 tips akan dirangkaikan pada KKR Prince of Peace ini. Kita mulai dari singkatan huruf 8 obat alami yaitu New Start yang dimulaikan dengan akronim N, yaitu nutrition atau nutrisi gizi. Kemudian yang kedua, exercise, yaitu gerak badan. Yang ketiga, obat alami yang ketiga adalah water atau air bersih. Kemudian yang keempat, sunshine atau kita kenal dengan sinar matahari. Yang berikut, temperance. Kalau di kalangan gereja Masih Advent hari ke-7, itu selalu kita kenal dengan pertarakan. Atau menurut kamus, menahan diri dari segala sesuatu yang berkenaan dengan kesehatan kita. Setelah itu, 8 obat alami salah satunya adalah air. Yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah udara bersih. Kemudian, rest atau istirahat. Dan obat alami yang terakhir adalah trust in God atau percaya kepada Allah. Malam hari ini kita akan mulaikan dengan yang paling akhir, yaitu trust in God. Dari ke-8 obat alami ini, atau kita singkat dengan doa, New Start, kita akan mulai dengan trust in God. Mengapa kita awali dengan trust in God? Inilah alasannya. Yesaya 26 ayat 4 mengatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jika kita benar percaya padanya, hasilnya akan dinyatakan seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 26 ayat 3 yang berbunyi, hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kemudian, ada bukti penelitian kedokteran yang mengatakan sebagai berikut. Iman dalam Tuhan memiliki korelasi positif pada kesehatan seseorang. Ini bukti penelitian dari dokter-dokter. Dia katakan iman dalam Tuhan memiliki korelasi positif pada kesehatan seseorang.
Kemudian, contohnya, ada artikel yang dimuat di dalam majalah Reader's Digest pada bulan Agustus 1987. Artikel itu menyebutkan sebagai berikut. Sikap Anda dapat membuat Anda sehat. Apakah benar demikian? Kemudian, Dr. Isaac Gerasi, dia adalah seorang direktur onkologi pada rumah sakit Katolik yang ada di Philadelphia. Dia membuat satu riset atau penelitian yang hasilnya dia katakan bahwa orang yang beriman adalah seorang petarung yang terbaik dalam melawan penyakit. Para pasien yang memiliki semangat hidup tampaknya memiliki kesempatan yang lebih baik dalam penyembuhan penyakit daripada mereka yang menyerah terhadap penyakit itu. Ini sudah diteliti. Jadi kalau kita mempunyai semangat, percaya kepada Tuhan, kita akan cepat sembuh dari sakit kita. Itu sudah dibuktikan oleh Yesus pada saat dia datang ke dunia ini. Di dalam Markus 5 ayat 34. Dia mengatakan kepada orang yang sakit, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemudian, Matius 9 ayat 29, dia katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kepadamu seperti yang kau kehendaki. New Start atau awal yang baru yang kita singkat dengan 8 obat alami yaitu DOA atau doa, kita harus percaya dulu kepada Tuhan, yaitu akhir dari akronim New Start, trust in God atau percaya kepada kuasa Allah, kuasa ilahi. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya tekankan berdoa. Ber8 obat alami. Supaya kita yakin dulu kepada Allah, kita berdoa agar kalaupun pembahasan setiap malam ke malam, kita akan mengerti dan teristimewa kita akan praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Doa saya, doa kita, kiranya DOA atau 8 obat alami dari Prince of Peace, yaitu New Start, dapat dipraktekkan karena kita trust in God atau percaya kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Thank you.